Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Dwi Putra dari kelas 1C TKI. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar K3L, budaya K3L, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum-hukum K3L. Adapun yang pertama yaitu definisi K3L. K3L itu merupakan singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Adalah disiplin yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kesehatan individu dan keselamatan tenaga kerja, serta pelestarian lingkungan. K3L mencakup kebijakan, praktik, dan program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Adapun tujuan utama dari K3L tersebut adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta memenuhi standar lingkungan. Melalui penerapan prinsip K3L, diharapkan dapat terwujudnya budaya keselamatan yang baik di organisasi. Nah, adapun dari prinsip dasar K3L ini, yang dimana prinsip dasar K3L mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, kontrol risiko, dan perbaikan berkelanjutan. Identifikasi bahaya bertujuan untuk menemukan sumber risiko di tempat kerja, sedangkan penilaian risiko menilai potensi dampak dan kemungkinan terjadinya. Kontrol risiko mencakup tindakan untuk mengurangi baik kemungkinan maupun dampak dari bahaya yang teridentifikasi. Melalui siklus perbaikan berkelanjutan, organisasi dapat terus meningkatkan kebijakan dan praktik K3L. Adapun selanjutnya yaitu budaya K3L. Budaya K3L merujuk pada sikap, nilai, dan praktik yang diterapkan di lingkungan kerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan. Budaya ini dibangun melalui komitmen semua tingkatan dalam organisasi dan menjadi bagian dari identitas organisasi. Sebuah budaya K3L yang kuat menciptakan kesadaran akan pentingnya keselamatan, di mana setiap orang merasa bertanggung jawab terhadap praktik K3L. Nah, adapun implementasi budaya K3L, yaitu implementasi budaya K3L biasanya itu melibatkan berbagai strategi, termasuk pelatihan karyawan, komunikasi yang efektif mengenai kebijakan K3L, dan penyediaan sumber daya yang memadai. Organisasi harus mendorong partisipasi aktif dari karyawan dalam program K3L, serta memberikan penghargaan bagi mereka yang berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang aman. Nah, adapun peran karyawan dalam budaya K3L ini, yang dimana karyawan memiliki peran penting dalam mendorong budaya K3L yang baik. Mereka diharapkan untuk menjadi penggerak perubahan dengan aktif, melaporkan potensi bahaya, mengikuti prosedur keselamatan, dan berpartisipasi dalam pelatihan K3L. Dengan keterlibatan karyawan, budaya K3L akan terinternalisasi dan setiap individu akan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri dan rekan kerja. Nah, selanjutnya itu peraturan perundang-undangan yang membahas hukum-hukum K3L. Nah, di sini saya akan membahas 3 peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang dimana berfokus pada keselamatan kerja di tempat kerja. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan kondisi kerja yang aman. Nah, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimana mengatur tentang ketenagakerjaan, mencakup penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja bagi pengusaha untuk memastikan keselamatan kerja bagi karyawan dan mewajibkan pelaksanaan program K3L. Nah, dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang dimana mengatur tentang perlindungan dan keselamatan kerja dalam pertambangan. Ini mencakup persyaratan keselamatan, kesehatan, serta lingkungan dalam operasional pertambangan dan memberikan pedoman bagi perusahaan dan pekerja untuk meminimalkan risiko dan cedera. Nah, adapun tanggung jawab perusahaan, perusahaan memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini mencakup menyediakan alat pelindung diri atau APD,
menjalankan program 3L yang efektif, serta memastikan semua pekerja dilatih dan tahu mengenai prosedur keselamatan yang berlaku di tempat kerja tersebut. Nah, di mana biasanya sebelum kita melakukan penerapan 3L tersebut, terlebih dahulu kita biasanya itu terdapat pendidikan dan pelatihan 3L, yang dimana pendidikan dan pelatihan 3L adalah kunci untuk memastikan bahwa pekerja memahami risiko yang ada dan cara untuk menghindarinya. Program pelatihan harus mencakup informasi tentang prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan langkah-langkah darurat saat terjadi kecelakaan. Dan adapun sanksi dan penegakan hukum, sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan 3L dapat berupa denda, penutupan pekerjaan, ataupun pencabutan izin. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk pekerja dan pengusaha, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.